Halo teman-teman terkasih, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Kak Aldo berharap kita semua dapat selalu sehat dan tetap semangat. Teman-teman, kembali kita berjumpa di ruang virtual ini untuk bersama-sama mengikuti pendalaman Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN. Sebelum kita lanjut, Kak Aldo ingin kembali menyapa teman-teman sekalian dengan sapaan salam sunflower. Tentu masih ingat ya? Salam sunflower, salam sehat, salam sunflower team, selalu bersinar ceria. Teman-teman yang terkasih, bulan September merupakan bulan Kitab Suci Nasional. Pada pertemuan ini kita akan diajak untuk merenungkan akan kehadiran Yesus sebagai sahabat bagi yang kehilangan. Kita semua mengalami sejak merebaknya pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan orang tua, sanak saudara, sahabat, dan kerabat kita. Kematian orang terdekat menyebabkan mereka yang mengalaminya menjadi syok, terpukul, dan terluka. Luka ini menjadi semakin dalam dan pedih ketika mereka yang ditinggalkan tidak bisa menyentuh untuk yang terakhir kalinya karena terhalang oleh protokol kesehatan. Menghadapi situasi dan pengalaman sedih karena kehilangan orang yang terkasih, kita perlu merenungkan dan menimba kekuatan dari sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Tujuannya adalah agar kita semakin menyadari dan mengimani bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita sedih, kecewa, hampa, dan marah karena kehilangan sanak keluarga. Kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria menyadarkan kita bahwa Yesus bersimpati dengan orang yang mengalami kehilangan. Maka mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, tentu kita akan memohon penyertaan Tuhan dengan berdoa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kini kami akan mendalami dan merenungkan sabda-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sumber penghiburan dan mengutus Putra-Mu ke dunia untuk menemani perjuangan hidup kami. Yesus Putra-Mu menjadi sahabat bagi kami dikala mengalami kehilangan. Maka kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam pertemuan ini, agar kami dapat memahami sabda-Mu, sehingga kami mampu meneladani sikap dan tindakan Putra-Mu sendiri yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang kehilangan.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman akan dipandu oleh Suster Susana SPM untuk pendalaman iman BKSN kali ini dengan tema Yesus adalah sahabat bagi mereka yang kehilangan. Teman-teman terkasih, sekarang kita akan masuk pada kisah hidup Lazarus yang dapat menjadi inspirasi hidup kita dalam sabda Tuhan, yaitu dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk membacakan bersama. Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam di dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, tetapi ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya.
Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang tertutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar."
Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah kita membaca bacaan Injil, sekarang mari kita masuk pada pendalaman dan akan dipandu beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, sebagai panduan dalam pendalaman ini, siapa yang dikunjungi oleh Yesus di Betania? Teman-teman bisa menjawab ini dengan kembali melihat atau membaca lagi bacaan yang tadi kita baca bersama. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania? Untuk pertanyaan yang ketiga, apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan selama 4 hari? Yang keempat, apakah Marta percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan Yesus? Pertanyaan kelima, apa yang dikatakan Marta kepada Yesus? Pertanyaan yang keenam, apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Pertanyaan yang ketujuh, mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Ya, ada 7 pertanyaan untuk pendalaman. Maka teman-teman sekarang coba masing-masing secara pribadi untuk mendalami bacaan yang kita baca bersama tadi dengan panduan pertanyaan yang sudah suster sampaikan. Baik teman-teman, setelah masing-masing secara pribadi mendalami bacaan tadi,
Suster yakin bahwa teman-teman semua bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditayangkan. Sekarang sebagai peneguhan, Suster ingin menyampaikan ada 4 poin yang penting untuk kita hidupi dalam realitas hidup kita yang menjadi daya kekuatan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Poin yang pertama, dari bacaan tadi dikisahkan tentang Lazarus yang dibangkitkan merupakan mukjizat yang dikerjakan. Juga menekankan bahwa Yesus adalah sosok yang peduli dan berbelas kasihan terhadap para sahabat yang mengasihi dan yang dikasihinya, yaitu keluarga Betania yang di dalamnya ada Lazarus, ada Marta, dan ada Maria, yang merupakan salah satu keluarga yang dikasihi Yesus. Kedekatan Yesus dengan keluarga Betania membuat mereka merasa saling memiliki dan saling memahami. Yesus memahami kesedihan Marta dan Maria akibat kematian Lazarus. Tidak ada manusia di dunia ini yang siap menghadapi kehilangan orang yang terkasih. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa dikatakan kematian adalah peristiwa gelap dalam hidup manusia. Kita diputuskan secara fisik dengan orang yang kita kasihi. Kerap kali relasi batin yang terjalin memang tidak terputus, tetapi tetap saja kematian membawa kepedihan yang mendalam. Kehadiran Yesus di tengah kehilangan yang dirasakan oleh Marta dan Maria membawa penghiburan tersendiri, bahwa Yesus hadir bagaikan cahaya dalam kegelapan. Itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga, bahwa kita sebagai manusia, kita pun pasti berhadapan dengan pengalaman seperti yang dialami oleh keluarga Betania, yaitu Lazarus, Marta, dan Maria. Namun, perasaan sedih dan kehilangan yang kita rasakan tidak boleh menghanyutkan kita dan menghilangkan kesadaran kita bahwa Allah mencintai manusia. Allah yang mencintai manusia itu nyata dalam diri Yesus Kristus. Ia tidak pernah meninggalkan kita di saat kita mengalami kehilangan. Yesus hadir untuk membangkitkan dan menghidupkan. Ia tidak hanya membangkitkan dan menghidupkan hal-hal yang bersifat fisik atau lahiriah, tetapi membangkitkan dan menghidupkan juga batin kita. Sekarang untuk poin yang keempat, kasih yang Yesus lakukan bukan hanya menyangkut perasaan, melainkan juga tindakan. Ia menyadarkan kita bahwa tindakan yang kita lakukan, yakni dengan menghibur dan hadir menemani mereka yang kehilangan, pasti mengembalikan kekuatan mereka untuk bangkit lagi. Yesus memberikan peneguhan bahwa kehilangan yang kita rasakan tidak boleh menghilangkan kesadaran kita bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, itu 4 poin yang baik kalau kita hidupi dalam diri kita masing-masing. Sekarang kita akan masuk pada pendalaman pribadi. Simak baik-baik ya. Untuk pendalaman pribadi, Suster akan memberikan beberapa pertanyaan. Dan ini mohon dicatat, karena nanti ada tindak lanjutnya untuk pertemuan yang berikutnya. Pastikan masing-masing sudah siap dengan alat tulisnya ya.
Untuk pertanyaan yang pertama, apakah aku pernah mengalami kehilangan orang-orang yang aku kasihi? Bagaimana perasaanku pada saat mengalaminya? Sekarang dicatat dulu, nanti suster beri waktu untuk menjawabnya. Yang kedua, apakah aku menyadari kehadiran Tuhan yang datang menghiburku saat aku sedih, kecewa, dan marah karena ditinggalkan orang-orang yang terkasih? Pertanyaan ketiga, apakah aku selama ini sudah menjadi sahabat bagi orang-orang yang mengalami kehilangan seperti yang diteladankan oleh Yesus? Ya, ada 3 pertanyaan. Coba sekarang teman-teman secara pribadi untuk masuk dalam diri untuk menjawab pertanyaan. Suster beri waktu 2 menit. Oke teman-teman, suster pastikan teman-teman sudah selesai untuk mendalami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara pribadi. Pasti dari masing-masing punya pengalaman yang luar biasa ya. Untuk selanjutnya, nanti setelah pertemuan ini selesai, teman-teman punya tugas, yaitu aksi nyata yang nanti teman-teman bisa buat atau nanti teman-teman lakukan dalam tindakan yang konkret ya. Nah, suster akan menayangkan apa yang akan bisa dilakukan. Ada tiga pertanyaan atau apa namanya ini nanti teman-teman bisa untuk menuliskan dan nanti bisa secara pribadi ditulis dan nanti diwujud nyatakan ya. Silakan untuk menuliskan apa yang ditayangkan berikut ini.
teman-teman, luar biasa. Kita telah berproses bersama pada pertemuan BKSN kali ini yang tadi telah dipandu oleh Suster Susana, mulai dari membaca Sabda Tuhan, mendalami secara bersama-sama dan pribadi, dan teman-teman telah diberi tugas oleh Suster Susana untuk melakukan aksi nyata. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Suster, teman-teman dapat sungguh-sungguh memahami. Dan jangan lupa untuk melaksanakan tugas, yaitu melakukan aksi nyata yang nanti akan kita bahas bersama pada pertemuan berikutnya. Baik teman-teman, sebelum menutup, Kak Aldo ingin kembali membakar semangat kita dengan sapaan salam sunflower. Salam sunflower, salam sehat, salam sunflower team, selalu bersinar ceria. Teman-teman yang terkasih, mari sekarang kita menutup rangkaian kegiatan BKSN pada kali ini dengan mohon penyertaan Tuhan. Mari kita ambil posisi yang nyaman untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas teladan-Mu yang sungguh nyata dalam diri Putra-Mu, Yesus Kristus. Kami mohon, buatlah kami dapat menjadi sahabat bagi sesama yang selama ini kami abaikan. Semoga dengan semangat dan niatan yang baru, kami terbuka hati untuk datang mengunjungi, menemani, dan menghibur sahabat-sahabat kami, terutama bagi mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman dalam proses kita bersama pada kali ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Dadah!